aktivitas kalian selama di rumah aja. Gimana karena Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar? Selama di rumah aja kalian ngapain nih? Pernah nggak bikin resep masakan dan ketika pertama kali kalian bikin itu gagal? Nggak sesimpel ataupun segampang seperti kalian menonton video tutorial. Nggak sesimpel kelihatannya, nggak semudah cara bikinnya, dan nggak seenak rasa yang ditawarkan. Nah, kali ini aku mau nyebuktiin apakah resep yang kali ini mau kita coba itu beneran sesimpel, semudah, seenak yang kita tahu. Kali ini kita mau buktiin resep pie susu teflon. Beneran segampang itu? Beneran sesimpel itu? Let's get started. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada garam, tepung terigu, air mineral, dan margarin. Ini aku pakai sebanyak 10 sendok makan tepung terigu. Karena masih banyak yang nempel, makanya aku tambahin 2 sendok makan lagi. Kemudian ini margarin sebanyak 5 sendok makan margarin. Lalu aku tambahkan dengan 1/3 sendok makan garam, dan ini aku larutkan gula dengan air. Kemudian aku campur adonan terigu dan margarin, aduk hingga kalis dan bercampur dengan rata. Kalau kurang kalis, kalian bisa tambahkan dengan sedikit air gula. Aduk terus, dan maaf aku lupa ngevideo hasil setelah adonan ini tercampur rata. Untuk isian pie-nya sendiri ada 2 sendok makan tepung maizena, air gula, susu cair, dan susu kental manis. Kemudian aku tambahkan sekitar kurang lebih 15 sendok makan air gula. Setelah itu jangan lupa untuk mengaduk adonan sampai tidak ada yang menggumpal. Setelah tidak ada yang menggumpal, masukkan susu cair. Di sini aku menggunakan coconut delight yang ada seperti rasa vanila karena aku nggak punya rasa vanila, dan ini optional ya. Setelah itu aduk, campur sampai rata. Nah, di sini aku lupa ngevideo, tapi sebenarnya aku sudah menambahkan 15 sendok makan susu kental manis. Kemudian kocok telur lepas sampai tidak ada yang menggumpal dan tidak terlalu berbusa. Setelah itu campur semua adonan telur dan adonan susu tadi, campur sampai semuanya merata menjadi satu. Dan perhatikan tekstur dari si adonan ini, dia nggak terlalu kental juga nggak terlalu cair. Kemudian siapkan teflon yang sudah dilumurin dengan margarin dan ratakan adonan kulit pie tadi menggunakan sendok.
Setelah rata, jangan lupa tusuk-tusuk menggunakan garpu. Nah, di sini untuk mempercantik aku bentuk tepiannya menggunakan garpu juga. Di sini optional, kalian bisa membentuknya atau enggak. Setelah itu masukkan si isian pie ke dalam kulit pie yang ada di teflon tadi. Dan kemudian panggang dengan api sedang. Harus sering dicek ya. Ketika terjadi gelembung, jangan lupa untuk memecahkannya agar si isian pie ini masih tetap halus. Nah, ini pie yang sudah matang. Ciri-cirinya ketika kalian nempelin sendok atau garpu, dia nggak lengket sama sekali. Dan voila! Nah, kalian bisa lihat sendiri kulitnya itu bener-bener renyah, kriuk, dan isiannya masih tetap halus. Ya, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi menurutku membuat pie susu teflon ini mudah-mudah aja, tapi perlu diingat kalian perlu sering-sering ngecek, bener-bener sering-sering ngecek ketika kalian memanggang si pie susu teflon ini. Jadi pastiin tuh gak ada gelembung-gelembung sama sekali, dan pastiin ketika ada gelembung-gelembung kalian itu pecahin gelembung-gelembung itu sehingga nanti isian pie-nya itu halus dan nggak terjadi gelembung di bawah bagian kulitnya. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurutku sendiri, karena misalkan kita bikin kulitnya itu pakai tangan dan nggak pakai kayak penggiling, rolling kayak gitu, kita nggak tahu ketebalan di setiap kulitnya itu kayak gimana. Jadi ketika ada yang tebal, ada yang tipis, itu membuat proses pemanggangan si pie ini nggak rata, yang akhirnya ada satu bagian di dalamnya itu akan naik ke permukaan, dan itu membuat pie kalian itu kayak orang hamidun. Jadi itu yang harus kalian hindari, dan pastiin ketika kalian membuat si pie ini itu nggak ada bagian-bagian yang menggumpal. Intinya itu aja sih. Kalau aku sendiri itu kulitnya agak gosong ya di yang bikinnya, karena kan aku pakai tangan, jadinya tepiannya itu agak gosong karena ada bagian yang tipis, ada bagian yang tebel gitu, nggak rata. Nah, usahain besok kalian kalau bikin itu rata semuanya, jadi nggak ada yang tebel, nggak ada yang tipis. Itu akan menghindari kegosongan yang akan terjadi di pie kalian. Oh, jangan lupa, jangan kalian gedein atau kecilin api kalian. Usahain apinya itu tetap stabil. Pakai aja yang api kecil, jangan api yang agak terlalu gede atau sedang gitu. Menurutku akan lebih cepat menggosongkan pie kalian. Jadi itu aja sepertinya. Semoga kalian terhibur dan semoga ini bermanfaat untuk kalian yang mau mencoba pertama kali membuat pie susu teflon. Sampai jumpa. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe apakah kalian berhasil membuat pie susu teflon untuk pertama kalinya. See you!